Halo teman-teman. Nah, dalam kali ini ada yang menarik, yaitu kita akan membahas antara WordPress sama Blogger, gitu ya. Apa sih perbedaannya? Nanti juga kita akan bahas sedikit-sedikit dengan script, terus Kontinger gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi yang kita bahas sekarang itu kita lebih bahas yaitu antara WordPress dan Blogger. Nah, ini adalah situs WordPress. Nah, WordPress ini dibangun dengan CMS. Dengan CMS, sedangkan Blogger yaitu dibangun dengan HTML. Sorry ya, yang ini nih. Ini menggunakan HTML. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau WordPress itu harus menggunakan hosting. Nah, kalau apa tuh si Blogger ini tidak, karena WordPress ini bukan milik Google. Nah, sedangkan servernya Blogger ini adalah sebagai yang punyanya adalah Google. Maka di sini sampai apapun, banyaknya apapun jumlah yang kita upload atau server yang kita misalkan banyak postingan apa gitu. Ini Blogger itu tetap apa tuh namanya, kerjanya itu cepat. Seperti gini ya, satu contohnya aku ke nih kerjasama. Dia cepat nih gerakannya tuh. Nih gerakannya itu cepat. Karena kebanyakan itu dia eh, nggak berupa gambar gitu kan. Di-upload dulu sistemnya, di-convert dulu gambarnya, baru gitu ya. Nah ini, dia cepat. Nah, beda dengan WordPress. WordPress itu bagaimana servernya? Apakah dia pakai hosting? Apakah dia pakai VPS? Nah, kebetulan saya pakai VPS hosting, dan sudah di set supaya bisa masuk banyak web yang di dalamnya gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Ada juga kayak pakai Flash itu kan. Nah, itu juga nanti mempengaruhi kerjanya. Nah, tampilannya itu akan berbeda ketika misalkan kita klik satu contohnya ini testimoni gitu ya. Nah, ini nih. Di belakangnya itu ada HTML. Kalau eh, si apa tuh namanya? Si blogger ini gitu ya. Nah, blogger ini kalau kita login ini akan seperti ini. Nah, ini ya. Blogger itu kan dari Blogspot ya. Blogger itu. Nah, kita loncatnya itu seperti ini. Ini apa tuh namanya? Coba kita akan masuk di salah satu situs apa tuh namanya? Mana ya? Ini aja deh ya. Nah, ini nih ya. Tahu bukan ini yang tadi. Hipnoterapi Subang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi terapi cempaka hipnotis itu menggunakan ini. Nah, ini nih. Dan ini fitur-fiturnya tuh seperti ini. Ada post, statistik. Nah, ini post ya. Di mana post itu ketika kita post, maka akan tampil di hadapan. Di hadapannya ya seperti ini nih. Ini post, ini muncul nih post seperti ini. Nah, ini blogger. Terus statik. Nah, ini statik seperti ini. Ini komentar. Nah, ya, komentar. Nah, ini komentar. Terus ada kalau misalkan ya dimonetisasi sama AdSense, maka akan masuknya ke sini.
terus ini halaman, terus ini tata letak. Nah, jadi kita bisa dioprek lah di setting-setting di sini ya. Ditambah-tambah, digeser-geser, ini bisa. Gitu. Ini tema, jadi temanya mau disesuaikan apa. Kalau itu kan aku pakai Pro gitu ya. Ini dari Sugeng ID. Jadi ini tuh bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu kan. Ini hanya untuk profile saja gitu ya. Kalau untuk penjualan produk ada beda lagi, dan tampilannya itu bisa seperti ini juga bisa. Jadi tampilannya sih sesuai dengan apa tuh namanya, rumah, tergantung developernya gitu ya. Tergantung dari developernya itu mau seperti apa. Ini seperti ini nih. Ini tuh untuk penjualan produk itu bagus. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, saya cek dulu ya. Eh, Baik, disambung lagi ya. Barusan ada ini ya, sedikit chat. Oke, nah ini bentuk blogger sama ketika diklik maka ikan muncul. Nah, ini nih ya. Ada ujungnya di sini ya, ada HTML. Nah, bedanya apa tuh namanya sih WordPress ini, nah dari CMS gitu ya. Jadi ini ada perusahaan yang tidak apa tuh bukan milik Google, maka ketika diklik ya, diklik ini tuh tidak ada. Seperti salah satu contohnya saya akan klik di sini ya. Klik di sini nih. Nah, ini tuh bisa apa tuh namanya langsung kata-kata di sininya. Enggak seperti ini. Kalau ini kan ada 2305 baru ke sini kan. Nah, kalau itu enggak. Gitu. Jadi akan lebih terlihat ciamik lah. Lebih terlihat keren gitu kan. Nah, namun di sini ada plus minus. Tentu keamanan untuk blogger itu sangat kuat sekali karena pemiliknya juga Google. Dan mungkin saya belum pernah si apa tuh namanya, si blogger ini kena hack ya. Kena hack lah, kena DOS lah gitu kan, malware lah gitu kan. Karena dia untuk bisa menyimpan ya, menyimpan masuk ke servernya, itu membutuhkan masuk dulu ke Google gitu kan. Sedangkan kan ini servernya Google. Nah, si ini tuh, si blogger ini kan yang punya itu adalah Google gitu kan. Nah, kita tuh hanya menjalankan di bagian ini dashboard adminnya saja gitu. Kalaupun mereka menanamkan semacam script malware, itu hanya memasukkan apa tuh namanya, script-scriptnya saja gitu kan. Hanya menanamkan script-scriptnya saja eh, ke dalam artikel. Ketika orang ngeklik itu akan masuk ke si malware tersebut gitu kan. Jadi secaranya itu dia tidak bisa merusak dari tatanan dari kondisi dashboard si blogger tersebut gitu ya. Kondisinya akan tetap tidak bisa kan rusak gitu. Ya kecuali kalau misalkan ininya dihapus ya si customnya ini beda cerita ya, beda cerita. Nah, sedangkan kalau di posisi ini dia bisa menanamkan script-script di CMS-nya atau memasukkan posisinya itu bisa lewat ke si panelnya, bisa di dashboard WordPress-nya, bisa di ke apa tuh namanya, kalau dia bisa menguasai lagi ke posisi servernya atau ke VPS-nya atau hosting. Ini akan lebih bahaya lagi dan apa tuh namanya, dia bisa juga menanamkan plugin-plugin. Ya, plugin-plugin yang sengaja ditanam untuk bisa merubah tampilan si WordPress tersebut.
gitu. Meskipun mereka itu tidak tahu apa tuh namanya si sandinya. Jadi mungkin mereka punya celah-celah yang lebih lebih apa ya? eh, Mungkin alatnya atau apanya bisa menjebol situs tersebut gitu, dan itu pernah terjadi kepada salah satu situs kami di WordPress, dan itu jebol, dan 3 jam ya kami perbaiki kembali lagi gitu. Nah ini kan kondisinya, nah dia bisa menanamkan ini, misalnya ciamik dan bagus ya, seperti terlihat di sini gitu ya, terlihatnya lebih bagus, lebih elegan karena plugin, plugin ini. Nah, plugin ini membutuhkan data yang cukup besar, itu ya. Nah, plugin ini ada yang langsung di bawaannya si WordPress tersebut, ada juga yang premium, yang memang dibelinya di luar, gitu ya, belinya itu di luar. Nah, jadi kan kalau plugin-plugin gratisan itu ya seperti, nah ini Advanced Editor, Editor Klasik, Elementor. Nah, kalau Pro ini kan beli. Nah, Elementor ini juga kan gratis, ada juga yang premium. Nah, seperti ini di luar ini nih. Ini dari Bang Dwindi ini ya. Nah, seperti, nah ini juga bayar itu kan kalau kita jadi member SMPT dari marketing. Ini juga bayar, ini juga bayar gitu kan nih. Ini kita bayar semua nih, sampai ke Tripay, ke sini semua gitu ya, sebagai membernya. Ini tutorial SMS ini gratis, untuk yang pro-nya kita bayar. Abdal Plus ini kita gratis. Nah, jadi banyak yang harus dibayar ketika masuk di WordPress. Kalau eh, apa tuh namanya, perbedaannya seperti itu. Dan di Blogger memang itu sangat mudah ketika pun kalau kita pakai versi gratisan. Ya, satu contoh kan kalau ini kan yang berbayar kan. Nah, ini nih, ini tuh yang berbayar. Bisa dicek ke sini ya. Nah, ini tuh kan yang berbayar nih. Ini. Nah, kalau versi gratisannya kita lihat nih. Ini yang gratisannya nih. Ini dari LKP ya. Saya sengaja buat buat ini aja. Nah, ini nih. Nah, ini yang gratisannya. Buat profil legalitas dan yang lain-lain nih. Nah, nah, ini masih bisa diakses dan lancar gitu. Lebih memang ada kelebihan dan kekurangannya di setiap apa tuh namanya, antara WordPress atau Blogger gitu. Apakah harganya beda? Tentu. Irit sih irit di Blogger karena belinya hanya domain saja. Apa itu domain? Domain itu salah contohnya ini. Nah, ini nih. Ini ya, terapicempakahipnotis.com. Gitu ya. Nah, hanya beli ini. Nah, sedangkan kalau di WordPress itu, WordPress, nah ini ya di WordPress, selain kita harus membeli domain seperti ini, yescast.myid ya, ini tuh harus membayar hosting, membeli hosting gitu ya. Membeli hosting, apalagi kalau kita ada yang lain-lain gitu harus membayar lagi seperti plugin-plugin, terus juga sistem security keamanan gitu ya, kalau misalkan lebih tangguh gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, itu perbedaan dari sisi antara WordPress dan apa tuh namanya, Blogger. Nah, buat teman-teman yang mau pilih itu terserah suka-suka teman-teman. Apakah mau sukanya di Blogger, apakah sukanya di WordPress gitu. Tentu kalau penciptanya Blogger apa, eh, pencinta ya, pencinta itu artinya kesukaan, ya sukanya di Blogger mereka nggak pindah ke lain hati. Begitupun kalau misalkan mereka suka nyamannya di WordPress, ya di WordPress. Atau ada juga yang saling pindah, oh saya sesuai kebutuhan. Kalau saya kan menjualnya e-course ya, menjual e-course, kita nggak bisa di mana teh posisinya di Blogger gitu, maka haruslah di WordPress gitu karena fiturnya memang
sudah ada disediain untuk penjualan e-course gitu. Untuk mengunci video supaya tidak bisa di copy paste atau disebar atau di-download, dikunci dengan LMS gitu. Kalau untuk profil, untuk toko gitu kan, untuk berita, nah itu di Blogger juga sebetulnya udah sangat bagus gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaannya itu memang sangat banyak dan tergantung itu juga berbeda dengan developernya. Nah, ini di ujung saya akan tunjukkan juga ada juga yang dari script gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi web itu banyak ya jenisnya. Ada Laravel gitu ya atau apalah gitu kan. Terus ada script kayak ini ya. Nih, ini tiket ya. Nah, nah ini tiket ini adalah kumpulan script yang dikembangkan oleh developer gitu. Ada juga yang scriptnya berbeda. Scriptnya itu ada yang script yang tidak dikembangkan istilahnya ya udah bawaannya segitu gitu kan. Kayak ini nih. Kayak ini. Mana ya? Yescast Co ID. Nah, ini. Nah, ini. Ini tuh udah dipas. Scriptnya itu udah dipas. Artinya tidak lagi diperlebar, tidak lagi di apa ya, di-update dengan, banyak gitu kan. Ini pas, kalau ada debug atau ada error ya tinggal diperbaiki, di-maintain. Nah, kalau ini tuh masih bisa diperluas, masih bisa diolah lagi. Nah, begitulah info dari developernya waktu saya ngobrol sebelum membelinya. Gitu. Beda lagi dengan Kongtinger ya, Kongtinger saya itu versi 3 di BJS Run ya. Nah, ini nih. Ini agak sedikit berbeda, memang tampilannya cukup bagus gitu ya. Hanya agak-agak lemot gitu, agak-agak lemot ketika di awal saja gitu. Ya rata-rata kalau misalkan ini agak-agak lemot, ya tahu lah entah kenapa gitu ya. Situs-situs yang pakai Kongtinger itu agak-agak apa tuh, agak-agak lemot dikit gitu ya. Terus untuk mengcustomnya memang kita agak kesulitan mengcustomnya. Seperti ini bertumpuk. Ini bisa saja kita hapus, ini kita hapus gitu ya, ini hilang sebetulnya gitu. Nah ini apa tuh namanya Kongtinger itu seperti ini. Kongtinger itu ya. Nah kalau udah jalan dia sangat ini dan ini sistemnya statis dan sulit dikembangkan, kalaupun ada error kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang bisa ngebetulinnya hanya developer. Ya beda kalau misalkan di CMS, ya sedikit tidaknya kita bisa menggonta-ganti, bagian mana plugin yang error kita cabut, kita hapus, kita ganti, atau kita nonaktifkan. Nah kalau ini enggak, gitu ya. Nah mungkin nanti kita akan bongkar lagi di apa tuh namanya, di kelas selanjutnya tentang bagaimana, eee, sebuah website itu bisa bekerja, gitu. Karena ini masih banyak, apa tuh namanya, nanti pengetahuan-pengetahuan yang akan diberikan, gitu ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan nanti, di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman.